dalam doa. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah, Engkau yang memberkati kami saat ibadah supaya lancar kami saat kami mulai ibadah kami. Tuhan berkati kami saat ibadah, beri kami pendengaran ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum kita mendengarkan firman, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, semua semangat ya. Kisah tentang 10 orang kusta. Nah, kakak akan bacakan lagi ayatnya ya, di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19 ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kakinya Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu ialah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali dan memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, kita sudah baca ya adik-adik bagaimana kisah 10 orang kusta. Nah, 10 orang kusta ini, apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang bisa membuat dagingnya itu membusuk, berwarna keputih-putih, kemerah-merahan, dan nanti ada yang bisa nanti jarinya putus sendiri gitu ya adik-adik ya. Sangat menakutkan, sangat penyakit yang sangat mengerikan ya. Nah, di zaman itu kalau orang kusta dia harus menunjukkan diri kepada imam, dan imam yang akan memeriksa mereka apakah mereka benar sakit kusta atau tidak, atau hanya penyakit kulit biasa. Nah, ke-10 orang ini sudah menampakkan dirinya atau menghadap kepada para imam, dan mereka sudah divonis bahwa mereka ini sakit kusta. Dan sakit kusta di zaman itu tidak ada obatnya, tapi sekarang kusta atau lepra itu bisa diobati. Nah, dengan minum obat secara rutin. Nah, adik-adik, nah dari kisah 10 orang ini, di sini dikatakan ada 10 orang. Waktu Yesus lewat di perbatasan Samaria Galilea, waktu Yesus lewat, mereka dari jauh memandang kepada Yesus dan bilang, "Yesus, kasihanilah kami." Terus Tuhan bilang sama mereka, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, waktu dikatakan seperti itu, 10 orang kusta ini sebenarnya berpikir, "Loh, kami sudah ke imam loh. Apalagi kondisi kami seperti ini. Kok harus ke imam lagi?" Tetapi waktu Yesus menyuruh mereka, mereka dengan taat saja mereka pergi kepada imam. Dan dalam perjalanan keajaiban terjadi. Apa yang terjadi adik-adik? Ke-10 orang kusta itu disembuhkan. Wow, mereka bergirang luar biasa. Kenapa mereka bersuka cita? Mereka lihat kulitnya yang dulu melupas-melupas, putih-putih, ya jarinya mungkin yang jari kelingking tinggal setengah, tiba-tiba dia numbuh lagi, semua sempurna seperti sedia kala sebelum mereka kena kusta. Wow, mereka sangat suka cita adik-adik, mereka melompat-lompat, mereka senang, mereka suka cita sekali ya, mereka benar-benar senang sekali. Wah, mereka berteriak, "Kami sembuh," kira-kira seperti itu ya. Kami sembuh. Lalu mereka menunjukkan diri kepada para imam, dan para imam menyatakan, "Pak, memang mereka sudah sembuh." Waktu dalam perjalanan itu, satu orang ini ya, dia menoleh ke belakang. Dia ingat, siapa sih pemberi mukjizat? Siapa yang tadi nyuruh mereka pergi kepada para imam? Siapa? Adik-adik, Tuhan Yesus. Dia ingat, wah, ini Tuhan Yesus tadi yang suruh aku. Wah, kami harus pergi kepada imam. Dan dia balik kanan adik-adik. Dia balik, dia cari Tuhan Yesus. Dia temuin Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus masih di sekitaran tempat di mana dia pertama ketemu Tuhan Yesus. Di jalan ke situ dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia bilang, "Tuhan," katanya, dia mengucap syukur, "Terima kasih Tuhan." Dan ternyata orang ini adalah seorang Samaria. Nah, adik-adik, pada waktu itu
perbedaan antara jadi orang Israel dan orang Samaria tidak bergaul karena mereka menganggap orang Samaria ini tidak murni orang Yahudi, tidak murni orang Israel, ya. Dia sudah hasil dari pernikahan campuran, perkawinan campuran, jadi nggak asli, nggak ori lagi nih. Kalau misalnya dia suku, misalnya Indonesia di suku Jawa, dia udah nggak ori lagi. Orang tuanya bapaknya mungkin orang Sulawesi atau orang Sumatera, mamanya orang Jawa. Jadi dia half, ya, setengah suku ini setengah suku ini, jadi tidak diakui, tidak murni sebagai orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu sendiri tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi orang Samaria ini, si kusta yang dari Samaria ini, kenapa kok Tuhan Yesus selain daripada, dikatakan Tuhan Yesus selain daripada orang Samaria ini? Mungkin teman-teman yang lain itu ada orang Yahudi asli ya adik-adik ya, yang dari ke-10 orang itu ya. Tapi ini orang Samaria yang dianggap sebagai orang yang tidak murni berdarah Yahudi, dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan dikatakan Tuhan, katanya ya, kira-kira begitu ya. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus dan dikatakan apa? Tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, ya. Orang Samaria, bukan orang Yahudi asli. Dan lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang itu semua sudah sembuh? Kenapa cuma 1 yang datang? Ya. Nah, di sini mengajarkan betapa kita harus tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih. Kalau kamu dikasih sesuatu sama orang lain, kamu harus berterima kasih. Adik-adik yang kecil, biasakan kalau dikasih sesuatu, bilang apa? Terima kasih. Kenapa? Itu adalah wujud penghargaan ya kepada orang yang memberi. Nah, si kusta ini yang orang Samaria, dia datang ke Tuhan Yesus dan dia bilang, Tuhan, terima kasih. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus, menyembah dia dan berkata, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Dan itu buat Tuhan Yesus ya. Dia tanya, Tuhan Yesus jadi bertanya, di mana? Bukannya tadi kalian ber10, kok sekarang cuma kamu yang balik? Artinya adik-adik, seringkali orang kalau sudah dapat mukjizat, sudah dapat jawaban doa, lupa dengan yang memberi mukjizat dan memberi jawaban doa. Ya, jadi adik-adik kakak mau ajarkan, saat kamu sedang saat kamu mengalami pertolongan Tuhan, terus mengucap syukur sama Tuhan. Jangan kamu lupa. Saat kamu bahagia, saat kamu senang, udah kamu lupa sama Tuhan. Gak memuji Tuhan, gak mengucap syukur, gak doa sungguh-sungguh lagi, gak saat teduh lagi. Lupa, oh aku sehat, mami papiku banyak uang, aku bisa jalan kemana aja, pokoknya hidupku happy, nilai-nilaiku bagus. Sudah, lupa mengucap syukur, lupa berdoa sungguh-sungguh lagi. Udah, hidupnya nyantai, lupa baca Alkitab, ya, lupa hafalin ayat firman Tuhan, lupa ke sekolah minggu, lupa sekolah minggu online. Jangan ya. Tetapi kita harus tahu bahwa hidup kita itu karena kasih karunia, karena Tuhan yang kasih sama kita. Oleh sebab itu harus seperti orang Samaria ini, tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih, karena bukan mukjizat yang penting, tetapi pemberi mukjizat. Itulah yang dialami oleh orang Samaria. Ya, jangan waktu sakit aja, Tuhan tolong aku. Waktu susah aja, Tuhan tolong aku. Tapi kalau udah ditolong, lupa. Hidup nyerempet dosa, mulai ngomong-ngomong yang nggak bener, mulai lawan-lawan papi mami, papa mama, ya, mulai nggak bisa dibilangin. Kalau dibilangin ngejawab, lawanin, jawabin kata-kata orang tua, ya, nggak sopan. Jangan. Jadilah orang yang tahu diri, tahu siapa posisi kita di hadapan Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Saat kita, bahkan saat mungkin jawaban doa belum kita terima, saat kita berdoa kita sakit, kita belum sembuh pun, tetap mengucap syukur dan sembah Tuhan seumur hidupmu
kamu dalam sepanjang waktu ucapkan syukur, jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bersyukur sama Tuhan. Kalau kau sudah ditolong Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Hidup lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebelum kamu sakit, sebelum kamu dapat mukjizat, sebelum kamu disembuhkan, kamu hidupnya udah baik. Setelah terima mukjizat lebih baik lagi, more than, ya, lebih daripada kemarin, lebih dari sebelum kamu dapat mukjizat. Amin adik-adik. Nah, itulah pesan firman Tuhan hari ini. Jadilah orang yang tahu berterima kasih. Fokuslah kepada pemberi mukjizat dan bukan hanya kepada mukjizatnya saja. Seperti orang Samaria ini. Dia datang sama Tuhan Yesus dan akhirnya dia dapat berkat yang luar biasa, yaitu di ayat yang 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, katakan apa? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi mukjizat itu nomor sekian. Yang penting kau terima keselamatan, kamu terima keselamatan, kamu kenal Tuhanmu. Amin. Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan sudah mengajar kami tentang tahu berterima kasih, tentang fokus kepada pemberi mukjizat yaitu Tuhan Yesus. Terus hidup dalam pengucapan syukur dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak suka bersungut-sungut, tapi kami terus mengingat kebaikan Tuhan. Ingat akan kasih Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan sudah menyerahkan nyawa Tuhan Yesus kepada kami untuk menebus kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang senantiasa mau meneladani daripada sikap orang kusta ini. Tahu berterima kasih. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu melalui putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.